Tes. Suaranya masih bermasalah enggak? Ya, jernih. Suaranya jernih. Oke. Sebelumnya, Miss. Oke, udah. Ya, tadi suaranya di belakang agak masuk berisik soalnya. Oke, berarti Mister mulai aja ya. Selamat siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria dan menyenangkan ya. Oh, itu dari Fayat ya? Bukan? Ada kayak background suara. Bukan aku. Oh, bukan. Oh, ya udah, kita akan memulai saja. Semoga teman-teman tidak terganggu. Nah, minggu kemarin ada yang masih ingat materinya apa? Tentang angle merekam. Kamera. Nah, betul. Jadi tentang angle kamera, type shotnya kamera gitu ya. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan. Nah, karena kita akan mempraktekannya, teman-teman mempersiapkan ini ya, HP dan juga objek satu benda. Cari di sekitar kalian aja yang terdekat. Jam atau tempat pensil, ballpoint. Oke. Sambil yang lain kalau misal webcam boleh loh. Nanti biar kita bisa tahu prakteknya teman-teman. Oke. Kirana udah ready. Oke, udah ready semua kah? Ready, Mister. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah lihat atau udah tahu namanya video transisi belum? Yang sering oke, Eugene, good. Yang kayak di teman-teman kalau lihat di TikTok atau di IG, mungkin kayak gini nanti bentuknya. Ini ada video ya. Ini nah, ini jadi dia sedang membuat apa? Video transisi dengan menggunakan teknik tap shot sama pergerakan kamera. Ini yang sudah kelas expert ya istilahnya. Nah, jadi kamera itu selalu bergerak terus gitu. Mengikuti nanti habis ini ada hasilnya. Nah, dia ngikutin apa yang dilakukan oleh petani itu waktu motong kelapa muda. Nah, ini hasilnya. Yang di perut sih bagusnya. Masukin ke keleknya itu. Nah, jadi ada di sini teman-teman bisa lihat gimana pergerakan kamera itu mengikuti objek. Lalu selain itu di editingnya, tapi ini nanti kita nggak akan bicara editing, kita akan bicara tentang mengambil gambarnya dulu. Nah, di editingnya ini ada apa? Slow-mo. Nah, slow-mo. Kalau langsung slow-mo biasa kan kayak nggak smooth. Iya, kurang smooth. Kalau terlalu slow itu gambarnya kurang dinamis gitu. Jadi kesannya kurang hidup. Nah, jadi di editingnya nanti akan ada slow-mo, kemudian ada sedikit efek untuk perpindahan gambar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang
cara pengambilan gambarnya dulu. Karena sudah mempersiapkan, mungkin juga bisa ingatkan lagi, kemarin ada ini ya, ada type kamera shot. Nah, jadi yang membedakan antara shot satu dengan yang lainnya adalah objeknya itu seberapa. Ini sangat jauh, ini cukup dekat, ini dekat, semakin ke sini semakin dekat itu extreme close up ini. Oke, ini ya kemarin. Lalu selanjutnya tentang pergerakan kamera ada dolly track. Ini kita bisa sebut kamera aja ya, kamera track in sama track out di sini. Lalu yang sebelah kanan ini ke kanan dan ke kiri ini track left dan track right gitu ya. Ada tilt up, tilt down. Lalu ada pedestal ini kameranya ke atas dan ke bawah. Pan left, pan right. Kemudian ada roll. Nah, nanti kita akan berlatih tentang pergerakan kamera ini. Khususnya untuk masih berhubungan dengan challenge di minggu sebelumnya, yaitu untuk membuat video review suatu produk. Nah, biar produk itu terlihat lebih hidup, maka diperlukan teknik-teknik sinematografi yang menarik gitu. Oke, kalau sudah siap, bentar Mister siapkan dulu. Siapkan kamera. Nanti kita akan sampai sedikit di editingnya sampai. Oke, bentar. Oke. Wow. Bentar. Oke. Kita ini teknik yang pertama, kita akan langsung belajar. Teknik yang pertama adalah jadi objek diletakkan menghadap, bisa lurus, bisa agak serong. Bisa lurus. Oke. Nanti bentuknya akan seperti ini. Ini kita sebut sebagai termasuknya extreme long shot ya. Karena objeknya terlihat hingga latar belakangnya juga terlihat dengan jelas. Nah, kalau yang seperti ini kita sebut sebagai long shot. Close up itu bisa kayak gini nih, close up. Nah, jadi objek dari atas sampai bawah ini kita sebut long shot. Oke, kita akan bermain dengan extreme long shot dulu. Dan teknik pertamanya adalah ya, kameranya track in. Jadi kamera nanti akan bergerak seperti ini. Berarti satu objek bisa sampai ke extreme close up sampai ke mata gini. Jadi kayak gini. Dari ekstrim pelan aja tapi sampai gini. Nah, kalau di TikTok itu kan biasanya kita pakai yang potret ya, karena kita akan menggunakan landscape dulu. Untuk potret bisa kita buat di nanti di pengenalan editing yang lebih lanjut di akhir minggu. Kelas yang akan datang. Oke, kita akan rekam dulu. Ini menggunakan tekniknya track in. Oke. Dari sini ya. Pelan-pelan aja. Set. Nah, sampai sini. Oke. Jadi kita ngerekamnya tadi dari sini. Jadi kita rekam. Set sampai gitu. Nabrak itu. Jangan terlalu kasar kayak gitu ya. Santai aja. Slow. Nah. Set. Nah. Oke, sudah? Ya. Udah, oke. Trik selanjutnya adalah oke.
Yang kedua kita akan memainkan namanya track out. Jadi setelah track in, karena track in tadi kan kamera itu kan maju gini. Track out adalah memundurkan kamera menjauhi objek. Nah, agar tidak terlihat seperti orang yang maju mundur, tidak terlihat seperti ini, maka objek lebih baik kita rubah posisinya. Rubah posisi. Ya, rubah posisi. Kan di awal kan tadi kayak gini ya. Sorry, sebentar. Kakinya hilang. Mana nih kakinya? Oke. Nah, posisi awalnya tadi seperti ini, kita akan agak rubah sedikit. Mungkin kayak gini dah, lurus. Oke, kayak gini. Kita mulai dari agak tempel lagi kayak gini. Karena tadi di akhir kan menempel ya. Ya, di sini kita akan mulai menempel lagi. Kita rekam di sini. Oke, tunggu mulai merekam. Kita mundur. Track out pelan-pelan. Nah, stop di sini. Oke. Jadi bisa ulangi sekali lagi. Tadi dari agak dekat gini. Lalu track out. Oke, pelan-pelan menjauhi objek. Stop segini aja scoop-nya. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah. Oke, good. Selanjutnya adalah pan left dan pan right. Nah, pan left dan pan right itu pergerakan kamera yang dari kanan, ke kanan dan ke kiri. Jadi kamera nanti akan bergerak seperti ini. Oke, agak delay ya di PC. Ini posisinya bisa tetap seperti ini, atau bisa kita kayak gini juga nggak apa-apa nih kalau teman-teman. Dari depan bisa, dari atas bisa. Kita akan dari atas saja deh. Karena tadi udah dari depan terus, agar ada variasi yang lebih terlihat lebih menarik, kita akan ambilnya kayak gini. Oke. Kita mulai rekam dari sini ya. Nah, lalu kita geser ke kanan. Ya, stop sampai di sini aja. Nah, jadi ada objeknya kita letakkan di luar frame. Nanti dia akan bergerak. Nah, kita masukkan ke frame-nya. Kayak gini. Kayak gitu. Jadi pergerakan kamera ke kanan. Kanan. Oke. Sudah? Oke, sudah ya? Oke, kita lanjut. Pergerakan kamera ke kiri. Nah, sekali lagi, untuk agar videonya tidak terlihat membosankan, maka kita perlu merubah, kalau nggak merubah posisi objeknya, tapi kan segini ya, kita akan merubah angle kameranya lebih mendekat. Nah, kayak gini lah. Ini kita agar penonton lebih tahu detailnya. Nah, nanti kita akan bergeser ke kiri. Kayak gitu. Ya, pelan-pelan. Kayak gitu ya, nanti kita akan rekam dari sini, dari arah posisi yang kosong, belum ada objeknya, lalu kita seret objeknya bergerak. Objeknya.
kameranya bergerak lalu biar objeknya itu terlihat dalam kamera gitu Mas. Nah, nanti kayak gitu. Oke. Bentuknya nanti akan seperti itu. Kayak gitu ya bentuknya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah kombinasi ya. Kombinasi itu kita bisa kayak misal mainin track in, Main track in. lalu nah kita geser, Oh, kita track in lalu pen right. Left atau right gitu. Nah, pen left atau right. Jadi kayak misal mainin kayak gini, set, atau bisa juga dari agak deket. Nah, gini. Nah, karena tadi untuk detailnya belum ada shot tambahan, maka kita akan beri shot tambahan untuk detail objeknya. Nah, kalau yang gambar diem gini, disebutnya kamera stay ya. Kamera Cuman, stay. kamera stay, cuman diem aja gini. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Atau bisa kita kasih agak zoom in dikit. Ini untuk selingan agar mempermanis tampilan aja karena detailnya belum dapat banget tadi. Oke, kayak gini aja cukup. Kalau misal teman-teman pakai produk yang ada mereknya, teman-teman mungkin bisa ngambil detail tulisan Aqua gitu misalkan. Kita extreme close up ke sini. Itu juga bisa. Karena tadi yang pertama adalah kita ngasih informasi ke penonton bentuk utuhnya seperti apa. Selanjutnya lalu kita lihat di detailnya dulu. Nah, misal kayak gini. Ini kalau misal mau dimainin miring kayak gini terus di nah, zoom in gini juga bisa. Oke, sudah ya. Prinsipnya itu paling sederhana adalah track in, track out, pen left, pen right. Kemudian kalau tilt up, tilt down ini jarang banget sih aku gunainnya. Nah, biasanya fungsinya cuman misal gini, fungsinya dia itu kayak menampilkan itu tilt down, tilt up itu nanti bentuknya akan ini biasanya cuma dipakai di awal video atau di akhir video. Iya sih. Kan dia nanti dari awan terus turun, terus suasana kota gimana, nah gitu biasanya. Oke, ada juga yang bentuknya nanti pergerakan kamera itu bentuknya parabola gitu ya. Tadi ada disebutkan. Nah, bentuknya parabola itu bisa berputar seperti ini. Nah, biasanya kalau mau muter itu ada kayak transisinya dulu gitu ya. Jadi ada objek lain yang menghalangi, misalkan kayak gini, meja gitu, ya, dari bawah. Lalu kita miringin, jatuhin. Ini bentuk parabola kayak gitu. Keren banget Pak. Misal ya kita videoin dari sini.
Kita jatuh. Nah, kayak gitu. Itu bisa. Nah, kalau untuk yang video TikTok video transisi yang tadi kita lihat itu kan sudah expert, jadi dia itu pergerakannya lebih ke tidak beraturan. Aturan pakemnya adalah ada track in, track out, kemudian mungkin pen left, pen right, dan sekaligus mengikuti pergerakan objek ya. Tadi kan ada yang kayak misal waktu dia peso yang buat buka kelapa itu kan dia naik turun ya. Jadi kamera itu mengikuti. Nah, di sini kalau itu nanti menyesuaikan editingnya akan seperti apa ya. Jadi bisa kita misalkan kayak gini. Nah, jadi ada putaran-putaran yang kesannya untuk memperindah gambar. Biasanya gini, track in-nya akan mengkombinasikan dengan diagonal line-nya. Jadi bentuknya nggak lurus, tapi miring kayak ini agak miring. Nah, nanti dia kelihatan kan kameranya nanti akan gini tapi sambil maju. Nah, ini pergerakan kamera yang tingkat lanjut gitu ya, nggak sesuai basic. Misalnya kayak gini, kalau zoom out ya, nah nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau track in ya nanti, jadi ada efek dinamis gitu ya, ada efek dinamisnya. Oke, itu mungkin terkait dengan sudut pengambilan gambar, kemudian pergerakan kamera, lalu informasi apa saja yang akan kita berikan ke penonton gitu ya. Informasi pertama adalah long shoot. Nah, ini bentuk kita akan memperlihatkan objeknya apa, lalu kita akan tadi sudah bermain close up, kita akan memperlihatkan detailnya. Tadi ada beberapa. Setelah itu adalah merapikan ya, merapikannya di VN atau di aplikasi editing yang teman-teman punya. VN. Bentar, Mister lurusin dulu. Balik ya. Balik, Mister. Oke. Nah. Bentar, sambil ngecas dulu. Oke, kita masukkan klipnya di logo ini, tambah ini. Baru. Videonya tadi dari mana ya? Dari sini kayaknya. Kita masukkan semuanya. Karena di akhir tadi nggak terlalu ini, hanya contoh, jadi nggak usah dimasukkan. Oke. Nah, di sini tampilan bentuk untuk ngedit kalau di VN ya. Kalau misalkan teman-teman mau ini terlalu kecil, maksudnya nanti untuk memotong dan menyambungnya kan ribet ini kalau terlalu kecil gini. Bisa kepotong semua. Pakai aplikasi apa? VN. Ini tampilan aplikasi editor yang kita punya. Kalau mau pakai aplikasi yang lain boleh. Ini prinsipnya hanya kita memotong dan menyambung gambar agar terlihat lebih rapi. Jadi enggak yang kasar gitu potongannya. Oke ya. Nah, biasanya Mister biar enak untuk motongnya kita akan zoom dikit di sini. Kita zoom. Oke, setelah itu kita lihat klip yang pertama di mana kita akan memotong gambarnya. Oke. Karena ini masih kamera diem, jadi kalau mau bikin video transisi itu prinsipnya adalah memulai saat dimana kamera itu juga mulai bergerak dan berhenti
di saat dimana kamera itu bergerak. Hujan ya, sorry agak berisik. Di sini. Oke, kita tunggu sampai dia agak bergerak. Oke, jadi kita mulai dari sini aja. Kita geser ke sini. Sesuai dengan garis putih di tengah ini. Oke, kita mulai dari sini. Sep. Nah, ini kan berhentinya agak lama nih di sini. Nah, ini biar nggak kelamaan, kita ambil yang nah, di sini aja. Oke, kita lihat sekali lagi. Nah, lalu untuk di video yang kedua, tadi yang apa? Pakai teknik track out itu. Ini kan track in ya. Track in. Set. Nah, ini kan kasar. Kita lihat di mana dia akan mulai bergerak. Nah, dari sini. Kita startnya dari sini. Oh, apa ini? Oke. Lama. Oke. Kita lihat lagi dari awal lagi. Kalau ngedit itu gitu ya. Jadi asal indikat. Apa perubahan apa yang telah kita buat itu kita lihat lagi dari awal. Nah, ini sudah mau berhenti. Jadi kalau apa? Kalau berhenti gini nggak usah dimasukin, kita masukin yang nah setengah. Kira-kira mau berhenti aja gini. Di mana tadinya? Aja. Sebentar. Terakhir aja. Oke, di sini aja. Nggak usah terlalu lama ya. Oke, kita lihat lagi. Sebenarnya di sini juga ada transisi yang bisa memudahkan teman-teman ya. Jadi kalau mau ngasih transisi ada tanda plus di antara dua video ini kita bisa tambahkan misalkan putar. Nah, nanti dia akan bentuknya seperti itu. Atau bisa seperti itu. Ini enggak. Ini kalau ini enggak direkomendasikan. Nah, gini-gini juga nggak apa-apa. Oke, ini untuk memperindah nggak masalah lah kalau dikasih. Agar lebih terlihat lebih apa ya, lebih kelihatan perpindahan gambarnya. Nah, nanti jadinya kayak gitu. Zoom out. Nah, di video yang ketiga ini sorry, bentar hilang. Nah, di video yang ketiga ini kita akan seperti yang tadi, kita akan memulai gambar itu hanya saat kamera sudah bergerak ya. Jadi jangan pas berhenti terus dibiarin gitu aja, karena nanti kurang hidup gambarnya. Nah, misalnya kayak gini. Nah, oke, yang di sini juga nggak usah terlalu lama, cukup sampai sini mungkin. Sudah, yang penting sudah kelihatan pergerakan kameranya. Nah, kelihatan agak lebih rapi kan daripada yang tadi. Zoom out. Nah, oke. Nah, kita masuk ke video keempat. Ini kan kurang rapi ya. Ini video yang ketiga. Nah, ini kan kurang dinamis. Nah, kita mulai sekali lagi kita mulai dari di mana kamera itu mulai bergerak. Kita potong di sini. Nah,
jadi lebih rapi, lebih halus potongannya. Oke, kita berhenti di sini. Kita potong sedikit. Kalau bisa kita kasih transisi. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Nah, sedikit tips kalau mau ngasih transisi, saran Mister jangan yang ini ya, jangan yang itu. sebenarnya sih bebas, tapi lebih enak kalau dia gambarnya. Nah, jadi nggak ada. Nah, atau yang ini. Kalau yang ini, kalau yang ini masalahnya dia terlalu ada itemnya gitu. Jadi kayak ada time skipnya. Kalau gini kan lebih kelihatan dalam satu kesatuan. Oke, kita kasih ini. Kita lihat lagi dari agak ke belakang. Nah, kelihatan lebih rapi kan? Nah, di sini, ini sama seperti kita hapus. Nah, misal ini set. Oke, di sini ini tadi kita praktek kamera T. Ini kalau mau dimasukkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi Mister sih lebih senang kalau misal udah dari awal udah banyak gerak ya, seharusnya di video itu kita masukkan gerakan juga gitu. Oke, trik-triknya ya ini, kita lihat detail satu-satu, terus kita cari di mana dia bisa kamera itu. Jadi kayak misal kita ibaratkan gini, kayak kita lagi jalan, nah kita juga harus, misal mau belok juga harus gerak gitu. Kalau misal tiba-tiba berhenti dan jalan, itu kan kayak kesannya tap-tap gitu, kaku. Nah, biar lebih dinamis, nah kita kasih yang juga gerakannya yang halus juga. Oke, sepertinya terlalu kepanjangan kalau yang sampai sini. Oke, bentar. Mister, Ya? mana ada yang di waiting room, Mister? Ada yang di waiting room. Oh ya, sorry. Ini ya? Oke, bagi yang sudah bergabung, nanti ini kan Zoom-nya Mister record. Nanti Mister kirim di-upload di YouTube-nya Cinema Persada. Jadi teman-teman yang tidak bisa mengikuti dari awal bisa mengikuti di rumah nanti untuk dilihat lagi. Nah, oke. Oke, tadi sudah sampai mana ya? Oke, mungkin sampai sini aja. Sini kita hapus. Ini juga bisa sih. Nah, kalau misal sekali lagi editingnya adalah dimulai ketika dia bergerak. Bergerak sudah jalan tengah gitu ya. Oke, sampai sini. Oke, kita lihat lagi. Nah, gitu mungkin. Oke, nanti videonya akan berbentuk sebentar, kasih transisi dikit lah, biar lebih. Oke.
Ya, lebih happy. Oke, terus sorry. Kita ini setelah editing nanti akan bentuknya seperti ini. Nggak patah-patah ya kalau di video. Nah, ini bisa saat video review teman-teman dibuatkan produknya itu di videoin kayak gini. Nah, tuh. Nah, setelah itu bisa selanjutnya di editing itu bisa kita masukkan musik. Masukkan musik atau suara gitu. Nah, apalah. Ini misalnya. Oke. Atau kita perbaiki gambarnya gitu ya. Nah, gini juga bisa. Oke, ini aja. Oke. Oke, setelah itu kita simpan. Sorry, kita ekspor maksudnya. Ekspor. Kalau simpan itu simpan projectnya, kita ekspor. Settingannya bebas. Betul. Oke, ini sudah ada screen mengekspor ini ya. Oke. Oke, sudah. Kita lihat Gimana? di sini videonya. Oh. Nah, itu. Nah, itu tadi praktek kita dalam mempraktekkan materi kemarin terkait dengan teknik sinematografi. Nah, untuk itu challenge di minggu ini, video tadi yang teman-teman udah rekam dikumpulkan, bisa diupload ke YouTube atau dikirim ke WA Mister. Atau kalau yang teman-teman yang belum sempat mempraktekkan, yang karena tadi terlambat hadir, bisa dipraktekkan di rumah. Nah, nanti kesempatannya mungkin ada waktu 2 minggu ya, Miss ya. Karena minggu depan kayaknya ada, sorry. Tanggal 1 katanya ada ujian. Ya, betul, Mister. Ya nanti itulah tugasnya, challenge kita di minggu ini, bikin video tentang kamera movement dan juga type shot. Oke? Saya kembalikan ke Miss. Tugasnya apa tadi? Ini bikin video yang tadi kita praktekkan. Ya. Jelas ya? Ini sampai hari apa? 2 minggu. Oke. Ada pertanyaan? Challenge-nya waktunya masih 2 minggu, jadi cukup lama ya. Sambil yang belum mengumpulkan challenge sebelumnya, segera dikumpulkan juga.
Ayo, yang belum. Nanti Kalau dulu ya. kalau enggak gini, misalkan masih ada yang perlu diperbaiki di video teman-teman di challenge review-nya itu, misal mau ditambahi dengan video yang sekarang juga nggak apa-apa. Jadi ada kombinasi antara challenge yang ketiga dengan challenge kedua gitu. Kan masih dalam satu kesatuan nyambungan gitu soalnya. Gitu, Mas. Baik. Di antara peserta ekskul sinematografi masih ada yang belum mengumpulkan challenge yang terakhir, challenge yang kedua kemarin, review produk masih ada? Review produk. Review produk udah. Udah. Yang belum masih ada? Nggak tahu. Nanti numpuk loh ya, yang belum segera ya, karena ada challenge yang ketiga untuk merekam objek movement ya, Mister ya? Ya. Kamera movement. Movement. Oke. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ada. Ya, cukup jelas ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, kita tutup dengan doa. Tugasnya. Sudah jelas kan tugasnya ya, challenge yang ketiga? Jelas. Oke. Kita tutup dengan doa. Kita doa dulu ya. Are you ready to pray? Yes. Close your eyes and let's pray together. Dear Lord, thank you. Thank you for what we have learned today. Thank you for the best time. Now we have been. Bless us and our teachers that we will be safe and with our family. Bless our dad and mom, brother and sister who are waiting for us. Hoping that we all be happy and healthy in love and care. Okay. Thank you for today. See you. Goodbye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih anak ya. Bye. Bye. Terima kasih, Miss. Pamit dulu. Dadah.